Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah salat Jumat Masjid Siratal Mustaqim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sungguh sangat patut kita bersyukur kepada Allah bahwa hari ini kita dijaga dalam nikmat besar, yaitu nikmat keimanan, nikmat keislaman, dan Allah juga menganugerahkan nikmat sehat kepada kita sekalian, sehingga pada Sayyidul Ayyam ini tidak dapat menunaikan sholat Jumat atau mendirikan sholat Jumat. Mudah-mudahan kita dapat istiqomah pada setiap Jumat berikutnya, karena antara sholat Jumat ke sholat Jumat berikutnya adalah penghapus dosa di antara keduanya. Maka tentunya hal ini merupakan nikmat yang patut kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Minimal bersama-sama bertakbir alhamdulillahirabbil alamin. Manusia pada hakikatnya merupakan makhluk Allah yang makan disebutkan sebagai tempat salah, tempatnya lupa, dan sungguh tidak ada manusia yang tidak pernah melakukan kesalahan. Tidak ada juga manusia yang tidak luput daripada kelupaan. Dan karenanya Allah Subhanahu wa taala menyediakan sarana berupa taubat, termasuk sholat wajib dan sholat Jumat. Tidak ada manusia yang tidak pernah melakukan kesalahan, dan karenanya Allah justru akan menggantikan kaum yang tidak pernah berbuat kesalahan seandainya kaum ibadah. Rasulullah SAW bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi law lam tudnibu la dhahaballahu bihi wa la ja'a biqaumin yudnibuna fa yastaghfiruna Allah fa yaghfir lahum." Demi zat yang jiwa berada di tangannya, seandainya kalian tidak pernah berbuat dosa, Allah akan menggantikan kalian dengan mendatangkan kaum yang mereka berbuat dosa, kemudian memohon ampun kepada Allah, maka Allah pun mengampunkan mereka. Hadis riwayat Imam Muslim. Jamaah salat Jumat Masjid Siratal Mustaqim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk senantiasa bertobat kepadanya. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat nasuha. Di dalam Al-Quran surah At-Tahrim ayat 8. Sebab Allah menghendaki hamba yang memperoleh ampunan dari surga. Wallahu yad'u ila jannati wal maghfirati bi'idznih. Dan Allah menyeru kalian kepada surga dan ampunan dengan izinnya. Di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 221. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada dua titik ekstrim bagi orang yang berdosa. Yang pertama adalah mereka yang merasa dosanya terlalu besar hingga dia putus asa dari ampunan Allah. Maka ia pun tidak kunjung bertobat-tobat karena kekhawatiran tobatnya tidak akan diterima Allah Subhanahu wa taala. Tingkat keekstriman yang kedua adalah mereka yang merasa dosa-dosanya mudah terhapus saja, hanya dosa-dosa kecil, sehingga membuatnya berlarut-larut dalam dosa demi dosa. Kalaupun dia bertobat, ia hanya melakukan tobat sabar. Sekarang berhenti, nanti atau besok kembali melakukan kembali. Tidak pernah bersungguh-sungguh melakukan taubat nasuha. Untuk ekstrim yang pertama, lihatlah bagaimana seorang yang telah membunuh 99 nyawa. Dalam kitab Quratul Nasihin diterangkan
Saat dia bertanya kepada ahli agama, apakah ada kesempatan bertobat? Ternyata dijawab tidak bisa. Dan dia pun menggenapkan pembunuhannya dengan yang ke-100 yang mati di tangannya. Niatnya bertobat tidak berhenti sampai di situ. Ketika bertemu seorang alim, dia pun mengajukan pertanyaan yang sama. Maka oleh sang alim dijawab kalau dosanya bisa diampunkan Allah. Dan sebagai upaya taubat nasuha, ia dianjurkan hijrah ke suatu daerah yang kondusif bagi taubatnya tersebut. Di tengah jalan dia meninggal, hingga bertetaplah para malaikat rahmat dan malaikat adab. Orang ini menjadi urusan siapa? Keduanya lalu mengajukan perselisihan ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia berakhir dengan ampunan bagi pembunuh yang benar-benar berniat bertobat tersebut. Subhanallah. Contoh lain dialami oleh seorang wanita yang tengah hamil datang kepada Rasulullah SAW. Kemudian dia mengaku telah berzina dan ini dia hamil. Wanita ini bertobat dan meminta ditegakkan hudud rajam atasnya. Rasulullah menyuruh wanita itu kembali menjaga kandungannya sampai bayinya lahir. Setelah bayinya lahir, dia datang lagi kepada Rasulullah. Rasulullah memintanya untuk kembali sampai anaknya tak lagi minum ASI. Kemudian setelah berlalu masa menyusui, wanita itu datang lagi meminta dirajam. Akhirnya dia pun dirajam. Rasulullah SAW mensolatkan jenazahnya. Ya Rasulullah, engkau mensolatinya padahal dia telah berbuat zina. Saya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu meminta kejelasan dari Rasulullah. Maka Rasulullah SAW pun menjawab, bertaubat, sesungguhnya dia telah bertaubat. Seandainya taubatnya dibagikan kepada 70 penduduk Madinah pun, taubatnya itu masih dapat mencukupi. Apakah kamu menjumpai seseorang yang lebih utama daripada orang yang mengorbankan dirinya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala? Hadis riwayat Imam Muslim. Jamaah salat iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun dosa-dosa kecil, seringkali kita terjebak pada sikap meremehkannya. Saat kita riba, bercanda suka masuk kategori lafaz, porno, bahkan bergaul dengan lawan jenis yang tidak Islami, kita beralasan itu kan dosa kecil, tidak apa-apa. Padahal orang yang meremehkan dosa, dia tidak sadar sedang berhadapan dengan siapa. Siapakah yang dia dimaksiati? Allah Azza wa Jalla yang maha besar, maha keras azabnya. Jika kita mau memahami sesungguhnya tidak ada dosa kecil jika dilakukan terus-menerus. La saghiratan ma'al israr. Tidak ada dosa kecil selagi terus-menerus dikerjakan. Hadis riwayat At-Tailani. Ibarat sebuah binti meledak, dosa kecil pun akan mempengaruhi hati. Semakin banyak dosa, semakin banyak pula mempengaruhi hati. Sesungguhnya apabila seorang mukmin berbuat dosa, maka muncul bintik hitam dalam kalbunya, dalam kolbunya, dalam hatinya. Kemudian jika dia bertobat, meninggalkan dosa dan memohon ampun kepada Allah, maka hatinya kembali bersih. Dan jika dosanya bertambah, bintik hitam pun itu bertambah. Hadis riwayat Imam Ibnu Majah dan Ahmad, dan hadis ini berderajat hasan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada satu lagi, ini dosa yang tidak kita sadari. Itulah mengapa Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk berdoa di pagi dan di petang, memohon perlindungan dari lagu syirik, menyebutkan yang kita ketahui dan memohon ampun dari syirik atau menyebutkan yang tidak kita sadari sama sekali. Dan itulah mengapa Rasulullah mencontohkan memperbanyak bacaan istighfar, meminta ampunan kepada Allah tak kurang dari 70 kali dalam sehari semalam. Selain menghapus dosa kecil dan dosa yang tidak kita sadari, istighfar dan taubat juga menyempurnakan amal kita. Mengapa setelah sholat zikir pertama yang kita baca adalah istighfar? Ada kesalahan atau kesalahan kita dalam sholat diampunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih penting lagi, antara waktu sholat bukan tidak mungkin telah banyak dosa yang kita lakukan yang harus dimintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah salat kita yang dirahmati Allah, marilah kita sambut suara Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bertobat sebelum kita terlambat. Allah menyediakan waktu taubat kita terbentang hingga sakaratul maut datang. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah yaqbalu taubatan 'abdi ma lam yughfarru. Sesungguhnya Allah menerima taubat hamba selagi ia belum sekarat. Hadis riwayat At-Tirmizi, Imam Ahmad, Al-Tabrani, Ibnu
bin Diban dan Abu Ya'la. Sesungguhnya Allah membentangkan tangannya dalam tanda kutip di malam hari agar orang yang berbuat maksiat di siang hari bertaubat, dan Allah membentangkan tangannya di siang hari agar orang berbuat maksiat di malam hari bertaubat di siang harinya. Demikian itu tetap terjadi sampai matahari terbit dari barat. Hadis riwayat Imam Muslim. Hadirin yang masalah iman dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kekuatan kepada kita senantiasa sehingga kita dapat bertobat, dapat melaksanakan apa yang diberikan dengan Allah Subhanahu wa taala, dan dikuatkan pula kita untuk senantiasa dapat menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima taubat kita sehingga kita berbuat banyak yang senantiasa diselamatkan di dunia dan akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu fi barakatihi Qur'an al-azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dhikri. Aqulu qawli hadha nastaghfirullah al-azim li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irghaman liman jahada bihi wa kafar wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul insi wal bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ma tasalat 'aynun bi nadari wa alam bi qadari. Amma ba'du fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum وذروا الفواحش ما ظهر وما بطن وحافظوا على الطاعة وحضور الجمعة والجماعة واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته بقدسه وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الستة الكرام والتابعين وتبع التابعين من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى
وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.